Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak adil? Atau mungkin kamu lelah dengan semua tekanan? Ada dua saudara dalam Alkitab, yang satu dipakai Tuhan, yang satunya hancur oleh iri hati. Jika hari ini kamu merasa lelah, dengarkan kisah ini. Kitab Kejadian pasal 4 dan 5 adalah dua pasal yang pendek, tapi di dalamnya ada pesan yang sangat besar untuk hidup kita hari ini. Ini adalah kisah tentang dua garis keturunan, dua pilihan hidup, dua respons terhadap Tuhan, dan dua cara manusia membangun masa depan. Dan di antara semuanya, Tuhan memperlihatkan bahwa sekalipun dunia penuh dosa, Dia tetap menyediakan harapan. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka memiliki dua anak laki-laki. Kain, si sulung, seorang petani, dan Habel, adiknya, seorang gembala. Pada suatu hari, keduanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel membawa yang terbaik dari ternak-ternaknya. Kain membawa sebagian dari hasil tanahnya. Alkitab mencatat, Tuhan berkenan pada Habel, tapi tidak pada Kain. Mengapa? Bukan karena jenis persembahannya, melainkan sikap hati di baliknya. Habel membawa yang terbaik, Kain membawa sekadarnya, dan disitulah semuanya dimulai. Iri hati masuk, amarah membesar, suara dosa berbisik di pintu hati Kain. Tuhan memperingatkan Kain dengan kata-kata lembut namun tegas. Dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi Kain tidak mendengarkan. Ia membiarkan iri hati mengambil alih, dan di padang, ia membunuh adiknya sendiri. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, bukan karena kebutuhan, tapi karena hati yang memilih membiarkan dosa berkuasa. Kehidupan Kain berubah selamanya. Ia pergi dari hadapan Tuhan. Ia membangun kota, sebuah kehidupan yang jauh dari Allah. Itulah garis pertama, garis manusia yang berjalan tanpa Tuhan, yang dimulai dari iri hati dan berakhir dengan kekerasan serta pemberontakan. Tetapi kisah ini tidak berhenti di tragedi. Untuk setiap kehancuran, Tuhan selalu menyediakan harapan. Adam dan Hawa memiliki anak lain, bernama Set, dan dari Set lahirlah generasi yang berbeda. Generasi yang memanggil nama Tuhan. Kejadian pasal 5 mungkin terlihat seperti daftar nama yang panjang dan membosankan, tapi sebenarnya itu adalah peta harapan. Di dalam daftar itu ada satu tokoh yang bersinar. Henokh. Alkitab mengatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengangkat dia. Henokh tidak terkenal, tidak hebat, tidak punya kekuatan super. Dia hanya melakukan satu hal, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan dari garis Set inilah lahir Nuh, orang yang dipakai Tuhan untuk memperbarui bumi. Itulah garis kedua, garis manusia yang memilih berjalan bersama Tuhan di tengah dunia yang semakin rusak. Ketika kita melihat Kejadian pasal 4 dan 5, kita tidak sekadar membaca sejarah kuno. Kita sedang melihat dua pilihan hidup yang masih berlaku sampai hari ini. Garis Kain yang dipenuhi iri hati, amarah, kekerasan, dan hidup yang jauh dari Tuhan. Di sisi lain, ada garis Set yang ditandai dengan kesetiaan, penyembahan, kedekatan dengan Tuhan, dan hidup yang membawa pemulihan. Dan berita besarnya adalah, kita bebas memilih garis mana yang ingin kita ikuti. Terkadang kita merasa hidup ini berat, tidak adil, atau penuh tekanan. Kadang kita tergoda untuk iri, marah, kecewa, atau bahkan menyerah. Tapi kisah ini mengingatkan kita bahwa dosa selalu mengintip di pintu hati. Tapi kita punya pilihan untuk tidak membiarkannya masuk. Kita boleh memilih menjadi seperti Habel dan Set, orang-orang yang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa memilih berjalan seperti
Hanok setia dalam langkah-langkah kecil, tapi sangat berharga di mata Tuhan. Setiap hari, kita berjalan dalam salah satu dari dua garis ini. Garis pemberontakan atau garis pemulihan. Tuhan tidak memaksa, tapi Dia selalu menyediakan jalan untuk kembali. Jika hari ini kamu merasa gagal, ingatlah Set. Ia lahir setelah tragedi terbesar, pembunuhan pertama. Tapi justru dari garisnya lahir pemulihan besar. Jika hari ini kamu merasa hidupmu hancur, ingatlah Nuh. Tuhan bisa memulai dunia baru hanya dari satu orang yang setia. Dan jika hari ini kamu merasa tidak berarti, ingatlah Henokh. Ia tidak melakukan hal besar. Ia hanya berjalan bersama Tuhan. Dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Pilih garismu hari ini. Berjalanlah bersama Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.